Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Selamat berjumpa dalam Diklat Dasar Pekerjaan Sosial. Perkenalkan, nama saya Heru Widiantoro, Widya Iswara Balai Besar Diklat Kesejahteraan Sosial Yogyakarta. Kali ini saya akan memfasilitasi Bapak Ibu semua untuk belajar bersama mengenai masalah, potensi, dan sumber kesejahteraan sosial. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah kita tahu apa yang dimaksud dengan masalah, salah satunya dikemukakan oleh Abu Hurairah yang menyatakan masalah adalah perbedaan antara yang ideal dengan yang real, antara harapan dan kenyataan. Selanjutnya, apa sih kemudian yang dimaksud dengan masalah sosial? Tentang ini beberapa pakar mengemukakan, dan salah satunya dikemukakan oleh Suryono Sukanto, menyatakan bahwa masalah sosial merupakan permasalahan-permasalahan yang muncul dalam masyarakat, bersifat sosial dan berhubungan erat dengan nilai-nilai sosial dan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Nah, pernyataan yang lebih operasional, yang lebih aplikatif dikemukakan Zastrow. Beliau mengidentifikasi 3 hal tentang masalah sosial. Pertama, adanya kondisi sosial yang secara nyata tidak diinginkan, tidak mengenakkan, tidak menyenangkan, mengancam, menghambat, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, masalah yang mempengaruhi banyak orang. Jadi masalah itu dirasakan dan mempengaruhi banyak orang. Dan yang ketiga, pemecahannya dilakukan melalui aksi secara kolektif. Nah, dari beberapa pemahaman yang disampaikan oleh beberapa pakar, maka kita dapat mengidentifikasi unsur-unsur dari sebuah masalah sosial. Pertama, Bapak Ibu sekalian, masalah itu bertahan untuk periode tertentu. Jadi berlangsung dalam satu periode tertentu, bukan hanya permasalahan yang sesaat kemudian ditangani dan selesai, tapi berlangsung dalam periode waktu tertentu yang tidak menutup kemungkinan bertahun, berpuluh tahun, bahkan mungkin sampai ratusan tahun. Bahkan kalau kita lihat kemiskinan itu sejak dari mungkin ribuan tahun yang lalu sudah dirasakan sebagai suatu masalah oleh masyarakat. Kemudian yang kedua, dapat menyebabkan kerugian fisik, mental, ataupun sosial. Bahkan bukan cuma itu, termasuk bisa saja merugikan secara spiritual, secara kultural, dan sebagainya. Dan yang ketiga, bertentangan dengan nilai-nilai atau standar sosial dari satu atau beberapa sendi kehidupan masyarakat. Dan yang keempat, menimbulkan kebutuhan akan pemecahan. Jadi masalah sosial tentu saja menuntut untuk ditangani, untuk dipecahkan. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, masalah sosial juga digolongkan menjadi 2, yaitu masalah sosial yang konvensional dan yang kontemporer. Yang konvensional adalah jenis masalah sosial yang pada dasarnya sudah senantiasa ada sejak zaman dulu, seperti kemiskinan. Dan masalah sosial kontemporer adalah masalah sosial yang timbul sebagai dampak dari pembangunan atau kebijakan politik yang aktual serta perubahan dan perkembangan masyarakat. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk lebih memperdalam pemahaman kita mengenai masalah sosial, mari kita saksikan video berikut. Mohon Bapak Ibu simak baik-baik isi videonya. Nanti setelah kita saksikan bersama, akan kita bahas apa sih inti pokok yang disampaikan dari video berikut ini. Silakan, selamat menyaksikan. Indonesia, negeri sejuta masalah. Pengangguran, macet, banjir, korupsi, bencana. Dengan begitu banyaknya masalah, haruskah kita menyerah? Tidak.
masih banyak yang mau bergerak dan membuat perubahan. Mereka punya banyak ide untuk membuat Indonesia menjadi lebih baik. Ide-ide itu tentu butuh sumber pendanaan dan fakta. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang sudah kita saksikan bersama video barusan. Kemudian, kalau boleh saya bertanya, Bapak Ibu sekalian, apakah masalah utama negeri kita berdasarkan apa yang dideskripsikan dalam video tadi? Ya, betul sekali. Kemiskinan masih merupakan masalah yang dominan bagi negeri kita. Dan yang kedua, Bapak Ibu sekalian, apa yang bisa Anda lakukan untuk menghadapi itu? Ada yang mau merespon? Silahkan. Ya, betul sekali. Banyak sebetulnya yang kita bisa lakukan untuk berkontribusi mengatasi masalah kemiskinan, paling tidak mulai dari diri kita sendiri. Mengenai hal ini, Siporin menyatakan bahwa sumber kesejahteraan sosial itu dibagi bermacam-macam. Dia menggolongkan tidak-tidaknya berdasarkan 4 kategori. Pertama, sumber manusia dan non-manusia. Jadi sumber menurut Siporin ini hanya dibedakan 2, manusia dan non-manusia. Juga bisa dibedakan internal dan eksternal, formal dan non-formal. Dan yang keempat, sumber simbolik yang sifatnya partikularistik, konkret, universal, dan pertukaran nilai. Pendapat yang lain dikemukakan oleh Pinchus dan Ani Minahan. Saya kira ini lebih simpel. Allen Pinchus dan Ani Minahan ini membagi sistem sumber menjadi 3, yakni sumber informal, sumber formal, dan sistem sumber kemasan. Untuk memperdalam pemahaman kita mengenai penyandang masalah kesejahteraan sosial, mari kita saksikan video berikut ini. Tolong simak baik-baik untuk nanti kita ulas bersama isi videonya. Pernahkah Anda melihat para penyandang disabilitas di sekeliling Anda? Mungkin tidak semua dari kita pernah berinteraksi dengan para penyandang disabilitas, karena mereka masih menjadi masyarakat yang termarginalkan di Indonesia. Nah, baiklah Bapak Ibu sekalian, kita sudah saksikan sama-sama videonya. Nah, yang menjadi pertanyaan kita semua tentunya adalah apa yang kita bisa upayakan agar PSKS atau potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada bisa secara nyata berpartisipasi dalam mendukung eksistensi penyandang disabilitas. Nah, Bapak Ibu sekalian, di akhir pertemuan ini kita akan laksanakan diskusi kelompok. Kelas ini akan kita bagi menjadi 5 kelompok. Tiap kelompok akan berdiskusi mengenai satu penyandang masalah kesejahteraan sosial. Jadi satu di antara 26 jenis PMKS. Nah, diskusikan mengenai alasan mengapa memilih kasus tersebut. Pertama, yang kedua, buat rancangan program pencegahan atau preventif dan penanganan atau kuratif. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, tolong program yang dibuat sebaiknya bukan program yang telah dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah. Jadi ini butuh kreativitas Bapak Ibu sekalian untuk membuat rancangan program yang baru. Dan juga jangan lupa deskripsikan mengenai keterlibatan PSKS dalam program yang Anda rancang. Nah, Bapak Ibu sekalian, hasil diskusi nanti akan kita berikan kesempatan pada masing-masing kelompok untuk mempresentasikan selama 10 menit. Dan di akhir diskusi, di akhir sebelum kita tutup, nanti kita akan bahas hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sudah selesaikan acara diskusi kita. Terima kasih atas segala partisipasi.
Bapak Ibu sekalian dalam diskusi. Dari saya mungkin banyak kekurangannya, saya mohon maaf, dan sampai ketemu di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.